Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu 2 gol Mbappe yang gak mampu menyelamatkan PSG dari kekalahan atas OGC Nice. Sementara ada Chelsea yang setuju melepas Reece James ke Real Madrid karena rentan cedera. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Bundesliga. Ada Bayern Munchen yang ditahan imbang oleh Bayer Leverkusen dengan skor 2-2. Kemudian dari Ligue 1 ada PSG yang mengalami kekalahan atas Nice meskipun Mbappe sudah mencetak brace. Rayo Vallecano berhasil meraih 3 poin usai menumbangkan Deportivo Alaves dengan 2 gol tanpa balas. Gol pertama Los Vallecanos dicetak oleh Isi Palazon lewat titik putih di menit ke-43. Anak asuh Francisco Rodriguez kembali menambah gol lewat gol dari George De Frutos di menit ke-82. Hasil ini pun mengangkat Rayo Vallecano melesat ke posisi 4 klasemen dengan raihan 9 poin. Bayern Munchen gagal meraih 3 poin di pekan keempat Bundesliga setelah ditahan imbang Bayer Leverkusen 2-2. Harry Kane sempat membuat timnya unggul lebih dulu di menit 7 laga. Gol tersebut langsung dibalas oleh Alex Grimaldo pada menit ke-24. Namun skuad di Rotten kembali unggul usai Leon Goretzka melesakkan gol 4 menit menjelang waktu normal berakhir. Kemenangan anak asuh Thomas Tuchel harus sirna setelah Alejandro Palacios melesakkan gol di menit akhir. Kedua tim saat ini sama-sama menempati papan atas dengan raihan 10 poin. Di sisi lain sempat terjadi adu mulut antara Thomas Tuchel dan Xabi Alonso. Pasalnya Tuchel sempat memprotes penalti yang didapatkan oleh skuad pabrik di menit akhir. Meski begitu setelah pertandingan Tuchel mengakui kalau keputusan wasit sudah benar. Paris Saint-Germain menelan kekalahan atas OGC Nice dengan skor akhir 2-3 dalam lanjutan Ligue 1. Ketiga gol skuad Les Aigles diciptakan oleh brace dari Teremovi dan 1 gol dari Gaëtan Laborde. Sementara Les Parisiens cuma mampu membalas 2 gol lewat Kylian Mbappe. Hasil ini pun membuat PSG turun ke posisi 3 dengan mengkoleksi 8 poin. Al-Hilal berhasil meraih kemenangan besar atas Al-Riyadh dalam lanjutan Saudi Pro League dengan skor akhir 6-1. Gol-gol di laga ini dilesakan oleh Alexander Mitrovic dan Yasir Al-Shahrani di babak pertama. Kemudian disusul oleh Nasser Al-Dawsari, Malcolm dan ditutup oleh brace dari Salim Al-Dawsari. Di laga ini Neymar melakukan debutnya sejak menit 64 menggantikan Michael. Pemain asal Brazil ini sukses ikut andil dalam proses gol Malcolm dengan menyumbangkan assist. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita beralih ke sesi konferensi pers. Ada Jurgen Klopp yang mengaku pusing karena banyak pemain Liverpool yang mengalami cedera. Sementara itu ada Erik ten Hag yang senang setelah Lisandro Martinez dan Victor Lindelof pulih dari cedera. Jurgen Klopp harus memutar otak untuk mensiasati badai cedera pemain pilar Liverpool. Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez, serta Thiago Alcantara diprediksi absen saat melawan Wolverhampton. Pelatih asal Jerman ini bilang kalau skuad asuhannya harus fleksibel untuk mengatasi masalah ini. Klopp mungkin akan mencoba pemain lain untuk menambal beberapa posisi tersebut. Pep Guardiola dipastikan gak bisa menurunkan John Stones dan Jack Grealish di laga melawan West Ham. Kedua pemain ini masih mengalami cedera sehingga dinyatakan belum bugar. Guardiola memprediksi ketiganya bakal tersedia di laga Liga Champions melawan Red Star. Erik ten Hag siap menurunkan Lisandro Martinez dan Victor Lindelof di laga melawan Brighton. Kedua pemain ini sebelumnya mengalami cedera saat melawan Arsenal. Krisis bek tengah setan merah sedikit berkurang dengan kembalinya dua sosok tersebut. Setelah itu masih ada Harry Maguire dan Jonny Evans yang bisa diturunkan sebagai opsi alternatif. Unai Emery menatap laga melawan Crystal Palace dengan rasa optimis tinggi. Pelatih asal Spanyol ini mengaku anak asuhnya bakal memetik kemenangan dari The Eagles. Namun Emery juga tetap waspada dengan kekuatan Crystal Palace. Menurutnya skuad asuhan Roy Hodgson berpeluang menyulitkan skuad The Villa di laga nanti. Stefano Pioli siap memberikan kejutan di Derby della Madonnina meskipun dihantui rekor buruk. Sedangkan Simone Inzaghi bakal mengandalkan David Fratesi yang sedang dalam performa api.
Stefano Pioli siap memberikan kejutan di derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter Milan. Pelatih asal Italia ini nggak peduli dengan statistik buruk timnya di musim lalu. Dia yakin sudah mempersiapkan timnya dengan baik untuk laga mendatang. Meski begitu, dia tetap mewaspadai Nerazzurri yang semakin kuat dengan kedatangan banyak pemain anyar. Inter Milan siap mengandalkan David Fratesi yang sedang on fire dalam derby della Madonnina. Dilansir dari web resmi Inter Milan, Simone Inzaghi siap menurunkan sang pemain sejak menit awal. Sang pelatih optimis skuad Nerazzurri akan meraih kemenangan di laga ini. Menurutnya sangat penting untuk mengukur kekuatan timnya di laga-laga besar pada awal pekan kompetisi. Dari kabar rumor, ada Manchester United yang siap mendatangkan Antonio Silva dari Benfica. Sementara itu ada juga Chelsea yang siap untuk melepas Reece James ke Real Madrid. Manchester United ingin mendatangkan bek dari Benfica yakni Antonio Silva pada Januari mendatang. Manajemen Setan Merah menilai Silva adalah sosok yang tepat untuk mengisi lini pertahanan. Bahkan The Red Devils sudah mengirim tim pemandu bakat untuk memantau sang pemain. Namun peluang mereka menggait Silva dinilai sulit sebab dia memiliki klausul rilis senilai 80 juta euro. Chelsea dikabarkan setuju melepas kapten mereka yakni Reece James ke Real Madrid. Dilansir dari Football London, manajemen The Blues nggak suka dengan James yang rentan dengan cedera. Namun Chelsea harus bersedia melepas sang pemain jika Real Madrid menawarkan mahar yang fantastis. Akan tapi Real Madrid sendiri hanya siap mengajukan sebesar 40 juta euro saja. Next ada Barcelona yang tengah memantau gelandang dari Royal Antwerp yakni Arthur Vermeeren. Sementara itu Bayern Munchen ingin merekrut Xabi Alonso sebagai pengganti dari Thomas Tuchel. Barcelona dikabarkan tengah melirik gelandang dari Royal Antwerp yakni Arthur Vermeeren. Dilansir dari Mundo Deportivo, Lau Blaugrana menilai Arthur bisa membuat lini tengah mereka semakin berwarna. Peluang skuad asuhan Xavi Hernandez menggait Arthur dinilai sulit sebab dia masih terikat kontrak hingga 2026. Bayern Munchen dirumorkan ingin merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih anyar. Alasannya para petinggi di Rotterdam merasa performa tim gak konsisten di bawah asuhan Thomas Tuchel. Selain itu petinggi Bayern Munchen dilaporkan sedang berseteru dengan pelatih Jerman tersebut. Meski begitu Bayer Leverkusen disinyalir enggan melepas sang pelatih begitu saja. Kita masuk ke sesi komentar, ada Danny Murphy yang memprediksi Erik ten Hag bakal dipecat lebih dulu daripada Mauricio Pochettino. Kemudian ada Berbatov yang setuju dengan keputusan MU untuk mengasingkan Jadon Sancho. Jose Enrique memprediksi jika Erik ten Hag akan terlebih dahulu dipecat ketimbang Mauricio Pochettino. Dia menilai sang pelatih masih belum bisa membangkitkan performa MU. Selain itu, Ten Hag juga tengah berseteru dengan para pemain termasuk Jadon Sancho. Mantan pemain Newcastle United itu menilai tugas Ten Hag lebih berat ketimbang Pochettino. Dimitar Berbatov menganggap Jadon Sancho sudah pantas mendapatkan hukuman dari Erik ten Hag. Sebelumnya pemain asal Inggris ini diasingkan dari latihan skuad utama The Red Devils. Menurutnya sang pemain seharusnya nggak gampang merajuk saat dikritik oleh pelatih sendiri. Berbatov bilang harusnya dia bisa membuktikan dan merebut hati Ten Hag. Berita selanjutnya ada Everton yang akan segera diakuisisi oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Sementara di kabar penutup ada La Liga yang memutuskan untuk memotong batas gaji pemain Barcelona. Everton bakal diakuisisi oleh perusahaan asal Amerika Serikat yakni 777 Partners. Dilansir dari Goal, Farhad Moshiri setuju melepas 94,1% saham klub. Setelah melepas Everton, Moshiri langsung berterima kasih kepada fans yang telah mendukungnya selama 7 tahun. Dia berharap jika akuisisi ini akan membawa perubahan besar kepada The Toffees. Getafe mendapat untung besar dari penjualan jersey Mason Greenwood yang laku keras dalam 1 minggu. Manajemen Los Azulons berhasil menjual lebih banyak jersey pemain berusia 21 tahun ini. Hal ini berhasil dilakukan karena besarnya dukungan penggemar klub pada sosok Greenwood. Graham Souness meragukan Wataru Endo bakal bisa sukses di Premier League.
Legenda Liverpool ini mengatakan jika kesuksesannya di Bundesliga nggak bisa menjadi jaminan. Namun hal berbeda disampaikan oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu memuji Wataru Endo sebagai pemain yang sangat bagus. La Liga kembali membatasi pengeluaran dana transfer Barcelona. Alasannya klub raksasa Katalan ini belum pulih dari badai keuangan yang terus-menerus menimpanya. Kabarnya La Liga akan mengurangi batas gaji Barcelona menjadi 270 juta euro. Akibatnya Blaugrana pun terancam gak bisa mendatangkan pemain baru di musim depan. Mereka disarankan menjual sejumlah pemain yang memiliki gaji mahal agar bisa kembali stabil. Oleh sebab itu, Vitor Roque terancam gagal bergabung di musim panas mendatang. FIFA resmi mengundi grup Piala Dunia U17 pada Jumat malam di Swiss Zurich. Dalam undiannya, skuad Garuda Muda tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Sementara itu, timnas Brazil tergabung dengan Inggris di grup C. Juara grup, runner-up, dan 4 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 16 besar. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Anam Jil. Kalau berita transfer Barca cukup bilang dari mana duitnya. Ya dari aktifin tuas ekonomi lah guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.